Dan untuk mengetahui seperti apa suasana Ramadan di Jepang, telah terhubung bersama kami warga negara Indonesia yang ada di kota Kumamoto, Anang Kunaifi. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Anang. Apa kabar ini? Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Sarah, Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anang, ini terkait dengan pengetatan lockdown di sana ya, di Jepang. Ini kan ada 4 prefektur dalam status darurat COVID-19. Apakah di Kumamoto juga dalam mengalami dampaknya nih di sana? Ya, jadi di Jepang ini kan sedang mengalami gelombang keempat ya. Dan gelombang keempat ini kecepatan penyebarannya jauh lebih cepat dari gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Sehingga kemarin setelah sempat turun melandai setelah gelombang ketiga, sekarang naik lagi menjadi gelombang keempat. Cuma di Kumamoto, alhamdulillah kami tidak termasuk yang state of emergency yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang, sehingga kami masih bisa beraktivitas seperti biasa meskipun masih menggunakan prokes. Tapi soal puasa sendiri di sana gimana jalaninnya? Apakah jadi terganggu juga dengan adanya pandemi seperti saat ini atau biasa-biasa saja? Ya, jadi memang ada perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi ya. Misalnya kalau sebelum pandemi kita biasanya di masjid itu ada berbuka bersama tiap hari, jadi kesempatan makan gratis selama 1 bulan buat mahasiswa. Nah, tapi sekarang karena pandemi kita tidak bisa lagi, cuman paling melaksanakan tarawih gitu dengan social distance seperti itu. Jadi antisipasinya gimana nih? Udah nggak ada makanan gratis lagi, apakah jadi terpaksa minta dapat kiriman dari Indonesia atau masak sendiri nih? Ya, jadi ya terpaksa kita makan sendiri-sendiri ya, bukber from home gitu ceritanya. Oke, melalui virtual mungkin ya berarti sama teman-teman. Nah, berarti kan di sana itu nggak susah masjid ya di Kumamoto sendiri. Kalau misalnya biasanya Mas Anang ini ke masjid untuk mungkin dapat takjil gratis gitu ya. Ya, jadi di sini kebetulan Kumamoto ini kan letaknya kira-kira 4 jam ya pakai Shinkansen kalau dari Osaka gitu. Dan Kumamoto ini alhamdulillah kita sudah punya satu Islamic Center gitu, masjid gitu, yang itu kita buat patungan dengan komunitas muslim berbagai negara yang ada di sini. Sehingga seluruh pusat kegiatan keislaman itu difokuskan atau dipusatkan di sini gitu. Nah, yang menarik itu adalah setiap tahun itu biasanya kita mengadakan iftar bersama ya setiap hari, dan tiap hari itu tiap komunitas negara itu bertugas untuk menyediakan makanan untuk hari itu gitu. Jadi misalnya hari ini komunitas Indonesia menyediakan makanan untuk semua komunitas, besok gilirannya Malaysia gitu. Jadi selama sebulan itu kita bisa makan makanan berbagai negara gitu di masjid kita itu di Kumamoto. Asik sekali. Jadi selama pandemi ini antisipasinya ataupun kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini apa jadinya? Kalau misalnya kita ke masjid udah tidak boleh khususnya untuk buka puasa bersama begitu. Jadi semuanya sekarang serba online ya, misalnya kajian-kajian itu kita semuanya via Zoom online. Hanya saja kalau di 4 prefektur yang di emergency oleh pemerintah itu kita tidak boleh tarawih, tapi di Kumamoto ini kita masih boleh tarawih ya, asalkan kita menerapkan protokol seperti cek suhu, kemudian social distance, terus kemudian jaga jarak gitu selama tarawih, dan tarawihnya itu pun dibatasi maksimal 1 jam gitu. Setelah 1 jam semuanya bubar gitu, tidak ada yang tersisa berkerumun dan seterusnya. Oke, jadi protokol kesehatan sangat digalakan juga ya di sana, walaupun masjid masih boleh buka dan masih boleh menyelenggarakan sholat tarawih berjamaah, tapi cuma 1 jam ternyata. Nah, ini terkait dengan makanan nih, saya penasaran juga nih Mas Anang. Kalau misalnya di sana tuh agak susah nggak sih untuk cari makanan yang halal, apalagi yang sesuai nih dengan selera lidah orang Indonesia? Karena kan lidah orang Indonesia nih kayaknya agak beda begitu tuh ya, tinggi ya dengan rempah-rempah khas Indonesia gitu. Ya, jadi secara umum memang relatif susah ya di Jepang ini untuk mencari makanan halal.
Tapi alhamdulillah kita di Kumamoto ada warung Kumamoto Halal Food yang pemiliknya orang Indonesia. Jadi biasanya teman-teman datang ke situ karena menyediakan makanan-makanan khas Indonesia ya, seperti rendang, kemudian ayam kremes, bakso dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya lumayan mengobati lah masakan Indonesia di situ. Berarti kalau misalnya sahur ataupun untuk buka puasa tidak terlalu sulit ya, jadi bisa selalu ada stoknya untuk bisa berbuka ataupun sahur. Iya, jadi biasanya kita beli makanan-makanan dari warung halal itu, kemudian ya bisa kita stok untuk sahur ataupun berbuka di rumah masing-masing gitu. Oke, Mas Anang, ini satu pertanyaan terakhir ya. Kalau misalnya di Kumamoto itu banyaknya WNI bekerja ataupun sekolah, dan kompak nggak sih WNI di sana? Kan jauh nih dari kampung halaman, dari Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah ya di Kumamoto ini komunitasnya cukup solid gitu. Jadi komposisinya mungkin yang paling banyak itu adalah trainee. Trainee teman-teman yang magang di perusahaan-perusahaan, kemudian perawat, kemudian ada juga pelajar sekitar 50 orang di sini. Dan ya, biasanya kita ngumpul-ngumpul di Islamic Center itu karena di situ ada multipurpose room gitu ya. Jadi kita biasanya ada welcome party atau farewell party, biasanya kita di situ, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke deh, Mas Anang. Kumamoto ini akan menjadi home base timnas badminton Indonesia di Olimpiade nanti gitu. Jadi nanti rencananya timnas badminton akan menjadi home base-nya di Kumamoto ini. Wah, menarik sekali ya. Bisa ketemu atlet-atlet Indonesia juga di sana. Baiklah, Mas Anang, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kami berharap Mas Anang di sana sehat-sehat saja, tidak ada satu kekurangan apapun, terutama soal makan ini. Kalau misalnya ada kurang-kurang makan atau kurang enak, nanti Sarah akan mengirim langsung dari Indonesia. Saya akan mengirimkan langsung dari Indonesia. Betul. Terima kasih loh Mas Anang nih informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.